Shalom saudara-saudara yang terberkati dengan segala karunia rohani dari sorga. Semoga kita semua selalu peka dan taat mendengarkan suara Roh Kudus yang menuntun dan membimbing kita setiap hari. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang kami terima di sepanjang malam saat kami tidur, yaitu berkat perlindungan dan kesehatan. Kami percaya Engkau selalu menopang dan menyertai kami, serta memberikan segala hal yang baik bagi kami. Engkau telah merancangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan, sehingga kami merasakan damai sejahtera di dalam janji-janji-Mu. Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami memohon mujizat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah Sang Penyembuh, tidak ada yang mustahil bagimu. Bapa, sekarang kami mau mempersiapkan hati kami untuk masuk dalam saat teduh dan menerima berkat firman-Mu. Urapilah kami dengan roh hikmat dan pengertian, sehingga kami bisa melihat kebenaran di dalam firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan dalam Mazmur 116 ayat 11 dan Roma 3 ayat 4 mengatakan bahwa semua manusia adalah pembohong. Manusia bukan hanya membohongi sesamanya, melainkan juga membohongi diri sendiri. Manusia membohongi dirinya sendiri dengan menganggap dirinya sendirilah yang benar dan segala pendapatnya adalah yang paling benar. Namun firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 25 mengatakan demikian. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Apa yang dianggap seseorang sebagai kebenaran atau jalan yang lurus, seringkali adalah jalan yang berujung maut. Hal ini dikarenakan pikiran manusia dipengaruhi dengan filsafat dunia, sehingga apa yang disangkanya sebagai kebenaran sesungguhnya bukanlah sebuah kebenaran. Meskipun filsafat dunia kadangkala mengajarkan hal-hal yang baik, namun kebenaran yang sesungguhnya hanya ada satu, dan kebenaran itu adalah seorang pribadi bernama Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 8 ayat 31-32, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudaraku yang terkasih, sebagai orang-orang percaya, kita harus mengalami kemerdekaan dari membohongi diri sendiri, karena membohongi diri sendiri terlihat seperti kebenaran, tetapi sesungguhnya berakhir menuju maut. Beberapa hal yang bisa dilakukan manusia untuk membohongi dirinya sendiri adalah: hal yang pertama yaitu berpikir bahwa Anda layak menerima semua yang Anda miliki. Yakobus 1 ayat 16-17, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Filsafat dunia mengajarkan bahwa kita layak menerima semua yang kita miliki. Tetapi sesungguhnya semua yang kita miliki adalah pemberian Allah. Berpikir bahwa kita layak atas semua milik kita akan membuat kita melepaskan diri dari ketergantungan kepada Allah dan menganggap bahwa semua milik kita adalah karena hasil kerja keras dan kepintaran kita. Hal yang kedua yaitu berpikir bahwa mendengarkan firman Tuhan berarti sudah mematuhinya.
Di dalam Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Mendengarkan firman saja tidak berarti bahwa kita sudah mematuhinya, melainkan kita harus melakukan tindakan-tindakan yang memperlihatkan iman percaya kita atas firman Tuhan yang kita dengarkan. Jika tidak demikian, maka kita sedang membohongi diri kita sendiri. Hal yang ketiga yaitu berpikir bahwa Anda sudah dewasa rohani, tetapi tidak dapat mengontrol mulut Anda. Yakobus 1 ayat 26 mengatakan demikian. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Mengontrol apa yang keluar dari mulut kita merupakan tanda kedewasaan rohani. Semakin bijaksana seseorang, maka ia akan semakin memperhatikan perkataannya, karena ia menyadari bahwa perkataan dapat membangun dan dapat juga meruntuhkan orang lain. Hal yang keempat yaitu berpikir bahwa Anda berhak untuk menghakimi orang lain. Yakobus 4 ayat 12, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Menghakimi sesama adalah salah satu pembohong diri sendiri, karena tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dengan menghakimi orang lain, maka kita menempatkan diri kita sebagai orang yang benar dan bertindak mewakili Allah untuk menghukum orang lain. Padahal penghakiman adalah hak Allah. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui renungan firman Tuhan pagi ini, marilah kita lebih waspada terhadap hal-hal yang merupakan tindakan membodohi diri sendiri agar kita tidak melakukannya, melainkan menjadikan firman Tuhan sebagai standar kebenaran kita. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita menutupnya dengan berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Tuhan yang penuh anugerah, Allah yang bijaksana, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Kami akan menyimpan semua pengajaran yang kami terima di dalam hati kami, dan kami akan mengingatnya dan melakukannya dengan taat. Bapa, kami membawa seluruh rencana aktivitas kami ke hadapan-Mu. Kami berdoa memohon campur tangan dan pertolongan-Mu dalam segala sesuatu yang kami lakukan hari ini. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat dan keberanian untuk menjadi saksi-saksi yang memuliakan nama-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami dan segala pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah sumber pengharapan dan pertolongan kami. Kami juga membawa bangsa Indonesia terkasih dalam doa kami. Kami percaya Engkau menopang bangsa Indonesia. Kami percaya Engkau berbelas kasihan dan memberkati Indonesia. Kami berdoa memohon kestabilan dan keamanan situasi politik dan sosial di negeri kami, terutama menjelang saat-saat pemilu. Kiranya Engkau selalu melindungi Indonesia dan menjauhkan dari bencana apapun. Berkatilah juga para pemimpin Indonesia dengan hikmat dan rasa takut akan Engkau, sehingga mereka dapat memimpin Indonesia dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.